Nama saya Dinda Gita Priyantika. Berikut adalah proyek untuk Customer dan Marketing Analytics berjudul Prediksi Customer Churn pada perusahaan telekomunikasi menggunakan metode machine learning. Jadi untuk perumusan masalahnya adalah industri telekomunikasi merupakan salah satu industri yang sensitif terhadap customer churn. Customer churn di industri telekomunikasi bisa sangat tinggi, 20 hingga 40%. Dan biaya untuk akuisisi pengguna jasa baru mencapai 5 hingga 10 kali dari biaya untuk mempertahankan pelanggan. Model machine learning pada proyek kali ini diharapkan dapat memprediksi kecenderungan customer untuk churn atau kecenderungan seorang customer untuk tidak lagi menggunakan jasa dari perusahaan telekomunikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga pelanggan memutuskan untuk tidak lagi menggunakan layanan. Faktor-faktor tersebut juga akan digunakan untuk memberikan masukan pada perusahaan telekomunikasi dalam memperbaiki kualitas layanan. Untuk dataset dan fitur, dataset didapatkan dari Kaggle, berisi data pelanggan sebuah perusahaan telekomunikasi yang churn dan tidak churn selama 1 bulan. Dari setiap customer tersebut terdapat data demografis dan jenis layanan yang digunakan. Dataset terdiri dari 7.043 baris dan 20 kolom. Kolom terdiri dari data demografi, jenis pelayanan, biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan dalam penggunaan jasa. Deskripsi dan visualisasi dataset. Dari visualisasi dataset terlihat bahwa jumlah pelanggan yang churn pada data adalah 27% dari total dalam 1 bulan tersebut. Untuk rata-rata annual customer churn pada perusahaan telekomunikasi adalah 20 hingga 40% yang berakibat pada kehilangan revenue yang cukup tinggi pada perusahaan tersebut. Nah, jumlah churn pada data kali ini termasuk kategori rata-rata yaitu di 27%. Jika dilihat dari demografi customer yang churn, sejarah jenis kelamin hampir tidak ada perbedaan persentase. Namun secara umur bisa dilihat sangat sedikit lansia yang berhenti menggunakan jasa layanan. Juga presentasi untuk churn pada pelanggan terlihat lebih sedikit pada pelanggan yang memiliki partner dan dependents. Berikut adalah histogram untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Terdiri dari histogram untuk tenor, yaitu periode berapa lama pelanggan tersebut menggunakan jasa pada perusahaan telekomunikasi. Total charges, yaitu biaya yang dikeluarkan selama pelanggan tersebut menggunakan jasa dan layanan. Sementara untuk monthly charges adalah biaya yang dikeluarkan secara per bulan. Jika ditelusuri dari histogram untuk tenure, total charges, dan monthly charges, dapat dilihat kecenderungan tenor untuk customer churn berada di tenor yang pendek, yaitu kurang dari 10 bulan atau 1 tahun. Dan total charges-nya tidak terlalu besar. Tentu ini adalah berhubungan karena periode yang tidak lama dalam menggunakan layanan akan mengakibatkan total charges selama layanan tersebut tidak terlalu besar dibandingkan oleh orang-orang yang berlangganan sudah bertahun-tahun atau cukup lama. Namun menariknya jika dilihat dari monthly charges histogram, biaya-biaya per bulan untuk pelanggan-pelanggan yang churn ini tidak sedikit, sehingga bisa diartikan bahwa pelanggan tersebut mengeluarkan cukup besar biaya dan mungkin menggunakan beberapa jenis jasa di perusahaan telekomunikasi tersebut. Jika dilihat dari jenis layanan untuk pelanggan yang churn sangat sedikit terjadi pada customer yang hanya menggunakan layanan telepon atau menggunakan layanan telepon dan lain-lain. Namun pada pengguna layanan internet, paling banyak churn terjadi ketika customer menggunakan jenis sambungan fiber optik. Persentase customer churn untuk yang menggunakan streaming TV dan movie juga cukup besar dibandingkan jenis jasa lainnya, yaitu 43%. Sementara untuk jenis kontrak, sejalan dengan tenor dan total charges, kebanyakan pelanggan yang churn jenis kontraknya adalah jangka pendek, yaitu month to month. Sementara untuk customer dengan kontrak 1 year atau 2 years itu sangat sedikit terjadi churn. Berikut adalah hasil eksperimen dan pembahasannya. Jadi
untuk model dipilih untuk dibandingkan adalah 3 model, yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest. Dan dilakukan five-fold cross validation pada masing-masing metode. Jika dilihat dari skornya, random forest dan logistic regression cukup tinggi dibandingkan decision tree. Namun pada random forest, pada saat validasi skor tersebut turun berbeda dengan logistic regression di mana skor cenderung lebih stabil. Kemudian dalam memutuskan model mana yang paling baik digunakan untuk memprediksi customer churn ini, selain accuracy, skor yang dijadikan perhatian utama adalah recall. Karena tujuannya adalah mencapai setinggi mungkin akurasi prediksi customer churn yang bisa dibilang adalah true negatif. Di antara ketiga model yang memiliki skor recall stabil dan cukup baik adalah regresi logistik. Oleh karena itu, diputuskan model regresi logistik digunakan untuk prediksi. Dan setelah dibuat confusion matrix-nya, itu juga dilihat cukup baik dalam menentukan customer churn. Di sini di confusion matrix ini class 1 merupakan customer yang churn. Berikut adalah nilai parameter dari masing-masing atribut setelah pemodelan dengan regresi logistik. Churn akan meningkat probabilitasnya pada pelanggan yang memilih jenis kontrak month-to-month, tidak menggunakan layanan sambungan telepon, dan menggunakan jasa-jasa yang berhubungan dengan sambungan internet dan menggunakan sambungan internet jenis fiber optic. Kesimpulan dan saran, churn banyak terjadi pada pelanggan dengan masa berlangganan di bawah 1 tahun dan pelanggan dengan jenis kontrak month-to-month. Walaupun berlangganan di bawah 1 tahun, monthly charge untuk churn customer tidak lebih rendah dibandingkan non-churn customer. Dilihat dari banyaknya jumlah churn pada pelanggan internet dan streaming dibandingkan telepon, bisa diinvestigasi lebih lanjut tingkat kepuasan pelanggan pada jenis-jenis layanan tersebut untuk dijadikan acuan untuk perbaikan layanan, terutama jika periode penggunaan jasa pelanggan tersebut di bawah 1 tahun. Investigasi lanjutan juga bisa dilakukan pada pengguna fiber optik dan jaringan fiber optik itu sendiri, melihat tingginya customer churn pada pelanggan yang menggunakan jenis layanan tersebut. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih atas perhatiannya.